Saya satu. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Belum sakit enggak ya? Tapi sudah siap mengikuti layanan bimbingan klasikal dari Bu Iza ya? Nah, karena masih pandemi, saya harap tetap memakai masker. Tapi karena di sini Bu Iza akan memberikan penjelasan, saya izin untuk melepas masker dulu ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, silakan ketua kelas Mas Fikri dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Fikri. Hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab seorang siswa di sekolah ya nak ya. Kenapa kok membahas tentang ini? Karena di antara kalian, teman-teman kalian itu ada yang sering membolos, kemudian datang terlambat, dan suka mengeluarkan bajunya ini. Ya, bajunya kurang, tapi ketika di sekolah. Nah, supaya anak-anak bisa datang tepat waktu, terus rajin ke sekolah, dan pakaiannya juga lebih tertib lagi, hari ini saya akan membahas tentang tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Oke, sudah siap belum ya ini? Ini masih banyak yang lemes, biar semangat kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke semuanya, silakan Bu Iza menyanyikan lagu Di Sini Senang Di Sana Senang sambil bertepuk tangan. Semuanya ikut ya, biar semangat ya. Satu, dua, tiga. Di sini senang, di mana hati senang. Di sini senang, biasa. Semangat semuanya. Siap untuk mengikuti bimbingan ya. Masih ada yang belum? Sudah semua? Oke anak-anak, layanan ini bertujuan untuk yang pertama ya, tujuan umumnya supaya peserta didik atau siswa mampu memahami perannya di lingkungan sekolah. Di sekolah itu harus bagaimana sih ya, kita bersikap yang benar itu bagaimana ya. Kemudian tujuan khususnya anak-anak bisa mengidentifikasi perilaku tidak bertanggung jawab dan perilaku bertanggung jawab dari video yang akan Bu Iza sayangkan nanti ya, ada 2 video. Kemudian tujuan berikutnya yaitu menyimpulkan pengertian dari apa sih tanggung jawab seorang siswa di sekolah itu. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah supaya anak-anak bisa mengkategorikan bentuk-bentuk tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir setelah mengerti tujuan apa pengertian sama bentuk-bentuknya, anak-anak bisa melakukan cara meningkatkan tanggung jawab seorang siswa di lingkungan sekolah. Oke, sudah siap? Akan saya tayangkan video tentang perilaku tidak bertanggung jawab. Nanti anak-anak mencatatnya di lembar LKPD individu yang sudah didapatkan. Sudah mengerti? Ada yang masih bingung enggak? Buatan. Oke, saya mulai guys. Silahkan disimak baik-baik. Silahkan bisa sambil mencatat ya.
boleh dicetak. Cetak. Kalau sudah menemukan, langsung dicatat biar tidak lupa ya. Nah, Kevin, diangkat kepalanya biar semangat. Nah, sip. Oke, video yang pertama sudah, kita lanjut ke berikutnya ya. Video kedua tentang perilaku yang bertanggung jawab. Berikut ini adalah contoh tanggung jawab Nah, ayo temukan, bisa langsung dicatat. Tidak mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya, menjaga ketertiban di sekolah. Kemudian harus selalu menjaga ketertiban di sekolah agar tidak mengganggu kegiatan dan orang lain.
Mengerjakan tugas sekolah dengan ditunggu adalah tanggung jawab kalian. Tugas kalian di sekolah adalah belajar. Itu tugas kalian dan belajar dengan sungguh-sungguh dengan kata-kata ya. Kemudian membantu kalian mengalami kesulitan. Jika kalian mengalami kesulitan, kesulitan dalam belajar, kesulitan dengan cinta atau yang lainnya, hendaknya kalian membantu teman kalian, karena suatu saat kalian juga mungkin akan membutuhkan. Selanjutnya, tanggung jawab siswa kepada sekolah. Yang pertama adalah menjaga kebersihan sekolah. Hendaknya kalian selalu membuang seperti ini ya. Membuat sekolah yang bersih akan membuat belajar menjadi nyaman. Masyarakat juga berpikir kita adalah tanggung jawab bersama dengan berbeda, saling membantu jangan menyusahkan orang lain. Jika kalian ingin dengan sungguh-sungguh, maka suasana ruangan belajar akan menjadi bersih dan nyaman. Mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah merupakan tanggung jawab kalian kepada sekolah. Setiap kegiatan sekolah adalah bertujuan baik. Bila kegiatan tersebut dengan bertanggung jawab, kegiatan-kegiatan di sekolah antara lain adalah kerja bakti, upacara bendera, perayaan Hari Besar Nasional, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sekolah yang dapat menambah pengalaman dan keterampilan kalian. Yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan teman-teman kalian, dengan warga sekolah, dan dengan para guru agar persatuan di sekolah tetap terjaga dengan baik. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai belum mencatatnya? Sudah. Kira-kira ada yang berani menyampaikan hasil pengamatannya? Silahkan yang mau menyampaikan, angkat tangan. Oke, Mas Nukman, luar biasa. Silahkan, boleh berdiri. Dibuka maskernya dulu. Ini sayang, dipegang. Apa saja perilaku tidak bertanggung jawab yang tampak di video. Terlambat sekolah, bolos sekolah atau pelajaran, berantem dengan preman, memalak adil, memakai seragam dengan tidak sopan atau rapi. Apa sikap tanggung jawab seorang siswa yang tampak di video? Berangkat ke sekolah dengan tepat waktu, tidak membolos sekolah atau pelajaran, membantu teman yang sedang kesulitan, tidak membuang sampah sembarangan, memakai seragam dengan rapi dan sopan, melaksanakan jadwal piket, menjaga ketertiban di sekolah, mengikuti kegiatan sekolah, menjaga hubungan baik dengan teman dan guru. Hasil pengamatannya Mas Lukman sudah bagus sekali. Ada yang mau lagi menyampaikan? Wah, luar biasa. Siapa ini namanya? Mas Jauzi Andre. Silakan berdiri, maskernya dilepas. Nah, disampaikan suaranya yang ya. Nah, silakan. Apa saja perilaku tidak bertanggung jawab yang tampak di video? Yang pertama, telat sekolah. Yang kedua, bolos sekolah. Yang ketiga, memalaki anak kecil. Yang keempat, berkelahi. Yang kelima, tidak mengikuti pelajaran. Dan yang keenam, tidak menaati tata tertib sekolah. Apa saja sikap tanggung jawab seorang siswa yang tampak di video? 1. Menaati peraturan sekolah. Yang kedua, tertib. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang keenam, membantu teman yang sedang kesulitan. Yang ketujuh, masuk sekolah tepat waktu. Nah, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan buat Mas Nukman sama Mas Jauzi. Nah, meskipun grogi, tapi tetap berani menyampaikan hasil pengamatannya. Saya harap yang lain juga seperti itu ya. Oke, anak-anak yang lain hasilnya sama nggak ya? Ada yang berbeda? Nah, pasti ada yang berbeda ya. Tapi tadi jawaban dari Nukman sama Mas Jauzi Andre itu sudah sangat lengkap dan bagus. Nah, untuk mendalami materi tentang tanggung jawab seorang siswa, saya membagi kelompok ini sudah duduk seperti kelompoknya masing-masing ya ini. Oke, saya sudah terbantu sekali ini. Kelompok satu mana ya? Coba angkat tangan.
Oke, luar biasa. Kelompok 2? Oke, luar biasa. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kelompok 5? Dan kelompok 6? Oke, sip. Anak-anak, saya tadi sudah membagikan lembar untuk KPD kelompok ya. Sudah. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Iya, tentang bentuk-bentuk tanggung jawab seorang siswa, bagaimana cara meningkatkan, kemudian menyimpulkan pengertian tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Oke, sudah siap untuk berdiskusi? 5 menit cukup ya waktunya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh angkat tangan. Tidak apa-apa, silahkan. Saya beri waktu 5 menit saja untuk berdiskusi. Silahkan didiskusikan. Nanti setelah selesai diskusi, ada perwakilan dari kalian untuk menyampaikan di depan. Ya? Silahkan, bagaimana? Ada kesulitan, Pak? Betul, sudah lancar ya? Oke. Yang sebelah sini bagaimana diskusinya? Ada kesulitan? Tidak ada. Kalau ada kesulitan disampaikan saja ya. Oke, luar biasa. Kelompok 6 ya ini tadi ya. Kelompok 6 gimana? Ada kesulitan? Betul, sudah jelas ya. Kelompok 5? Bagaimana hasilnya? Ada kesulitan? Siapa yang disampaikan aja? Yang mana? Ini cara meningkatkan tanggung jawab seorang siswa. Supaya kamu bertanggung jawab di sekolah itu apa yang harus dilakukan. Bisa lihat di buku, cari-cari di buku atau di sumber yang lainnya boleh. Terserah. Coba. Nah, ya diskusikan ya. Atau kan gambarannya biar tanggung jawabnya meningkat itu apa yang harus dilakukan. Berarti harus belajar apa? Terus disiplin dan sebagainya. Seperti itu ya contohnya. Sudah bisa dimengerti? Oke, silahkan dilanjutkan ya. Kelompok sini ada kesulitan apa tidak? Betul, sudah. Wah, luar biasa, hebat-hebat ini kelompok berapa? 4. Nanti ditulis di sini kelompok 4 ya. Yang kelompok 3 bagaimana? Sudah, ada kesulitan ya? Oke, luar biasa. Tadi sumbernya dari mana? Dari baca buku atau internet? Oke, siap, luar biasa. Oh, enggak. Kira-kira sudah selesai belum? Sudah, luar biasa ya. Pintar-pintar di kelas 8. Coba yang bisa menampilkan hasil diskusinya di depan. Kelompok 1 sudah siap ini. Oke, karena tampil di depan, sementara dilepas dulu, enggak apa-apa maskernya ya. Nah, silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Silakan maju. Ada Mbak siapa saja ini? Ada Mbak Rere, terus kemudian Mbak Novi, ya, Novia, Mbak Aurel, Mas Lukman sama saya dari Impung ya. Oke, silakan maju di depan sini. Nah, di atas ini disampaikan. Kemudian moderator, silakan. Yang pertama, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harere Wilda Pratiwi dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang LKPD kelompok. Sebelum saya mulai presentasinya, saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama adalah Novia Sukma Aulia, M. Nukman Al-Hasani, M. Alfianza, dan Aurel Anggun.
Materi yang pertama akan disampaikan oleh Aurel. Sebutkan bentuk-bentuk tanggung jawab seorang siswa. Datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan semua tugas yang telah diberikan, memakai seragam sesuai aturan, tidak meninggalkan kelas saat pelajaran atau bolos, melaksanakan jadwal piket. Yang kedua akan dibacakan oleh Novia Sukma Aulia. Sebutkan cara meningkatkan tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu dalam hal ini. Jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Presentasi ketika dibacakan oleh Muhammad Alfian Anggun tadi. Setelah mengetahui bentuk-bentuk jawab seorang siswa dan cara meningkatkan tanggung jawab, apa yang kamu pahami tentang tanggung jawab itu sendiri? Bahwa tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Presentasinya dilanjutkan. Bersedia akan mampukah kalian melaksanakan semua tanggung jawab kalian sebagai orang siswa? Bersedia. Apa yang bisa kalian lakukan jika melihat teman kalian bersikap tidak sesuai dengan tanggung jawabnya seperti bolos? Menegurnya dengan baik, mengajak teman tersebut melakukan tindakan yang baik agar menjadi siswa yang baik, tanggung jawab dan tidak bolos lagi. Teman-teman, bila ada pertanyaan, mohon disampaikan. Oke, siapa yang namanya yang mau bertanya? Dibuka dulu maskernya. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah? Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah? Langsung dijawab atau gimana? Langsung ya? Langsung dijawab ya? Siapa yang mau menjawab? Kita semua dari ini. Oke. Dengan cara mengajak teman tersebut melakukan tindakan yang baik agar menjadi siswa yang bertanggung jawab dan tidak membolos lagi. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya rasa cukup. Tepuk tangan untuk kelompok luar biasa. Oke, saya kembali ke tempat duduknya, sayang. Berikutnya, kelompok mana lagi ya yang sudah siap untuk presentasi ya? Oh, yang di sini. Oke. Silakan kelompok 2 yang jadi moderator siapa, sayang? Oke, silakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustina. Saya sebagai moderator di kelompok 2. Kelompok saya beranggota 5 orang, yaitu Cynthia Agustina, Bunga Amalia, Sofia, Meliana, dan Cindy Eti. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi LKPD tanggung jawab seorang siswa. Diskusi pertama akan disampaikan oleh Sofia. Sebutkan bentuk-bentuk tanggung jawab seorang siswa. 1. Belajar. 2. Taat pada peraturan sekolah. 3. Disiplin. 4. Menjaga nama baik sekolah. 5. Patuh dan hormat pada guru. Diskusi kedua akan disampaikan oleh Juliet.
Sebutkan cara meningkatkan tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Sebutkan cara meningkatkan tanggung jawab seorang siswa di sekolah. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Responses. 3. Tidak melakukan kecurangan. 4. Mengerjakan semua tugas sekolah. 5. Tidak meninggalkan kelas pada saat pelajaran. 6. Patuh dan hormat kepada guru. Diskusi ketiga akan disampaikan oleh Bunga. Insya Allah. Setelah mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab seorang siswa dan cara meningkatkan sikap tanggung jawab, apa yang kamu pahami tentang tanggung jawab itu sendiri? Tanggung jawab adalah kesadaran seorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Materi diskusi keempat akan disampaikan oleh Meliana. Bersedia dan mampukah kalian melaksanakan semua tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa? Ya. Apa yang bisa kalian lakukan jika melihat teman kalian bersikap tidak sesuai dengan tanggung jawabnya seperti membolos? Menasehatinya kepada dia untuk tidak membolos lagi karena banyak pelajaran yang tertinggal jika dia membolos sekolah. Apa kalian sudah paham? Apa ada yang ditanyakan? Siapa ini namanya? Mbak Kira, silakan disampaikan pertanyaannya. Bagaimana cara siswa agar mematuhi peraturan di sekolah? Bagaimana cara siswa agar mematuhi peraturan di sekolah? Bagaimana cara siswa agar bisa mematuhi peraturan di sekolah? Bisa diterima ya pertanyaannya? Oke, sudah siap menjawab? Siapa yang mau menjawab? Oke, dari tadi yang menjawab moderatornya ya? Pematerinya nanti nyoba. Oke, silakan. Datang ke sekolah tepat waktu, responses, tidak melakukan kecurangan, mengerjakan semua tugas sekolah, tidak meninggalkan kelas pada saat pelajaran, 6. Patuh dan hormat kepada guru. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kelompok dulu. Nah, anak-anak, ini penampilan dari teman kalian kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya ingin menampilkan beberapa penjelasan. Nanti kalian bisa mencocokkan ya, atau mengoreksi tadi hasil pekerjaan kalian sudah sesuaikah dengan apa yang saya jelaskan habis ini ya. Oke, semuanya mohon diperhatikan. Yang menghadapnya ke belakang bisa diputar duduknya biar nyaman, nggak apa-apa. Silakan coba dikondisikan supaya bisa melihat ke depan semua. Nah, duduknya biar nyaman. Semuanya bisa melihat ke depan. Sudah semua? Habis ini saya akan menayangkan pengertian tentang tanggung jawab. Tadi kan anak-anak sudah menyampaikan hasil diskusinya ya, tentang pengertian tanggung jawab di nomor 3 tadi ya. Oke, pengertian tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala resiko dari apa yang telah diperbuat. Anak-anak kalau misalnya bolos gitu ya, pasti akan beresiko ya. Nah, nanti akan dapat sanksi dari sekolah. Jadi harus berani. Biasanya anak-anak membolos itu kenapa ya kira-kira? Males, terus apa lagi? Kenapa nak?
Menghindari guru lah ini. Menghindari itu karena mungkin tugasnya belum selesai ya Mbak Aurel. Nah tugasnya belum selesai akhirnya lari dari tanggung jawab. Nah kalian sebagai seorang siswa harus berani bertanggung jawab. Kalau memang tugas belum selesai ya harus berani menghadapi. Dijelaskan kenapa. Kalau salah harus berani mengakui salah. Nanti kedepannya diperbaiki lagi. Seperti itu ya nak ya. Bukan berarti menyelesaikan masalah tugas belum selesai dengan cara bolos. Betul seperti itu? Harusnya bagaimana ya? Meskipun belum selesai harus tetap bertanggung jawab, harus tetap masuk. Bisa dipahami? Oke, berikutnya akan saya sampaikan bentuk-bentuk tanggung jawab, yaitu tugas sebagai seorang pelajar. Yang pertama adalah belajar. Tugas utamanya itu nak belajar di sini. Jadi kalau ada apa-apa yang menghalangi kalian belajar, yang menghambat kalian belajar, misalnya tadi rasa malas, kemudian mungkin bertengkar sama teman, itu harus segera bisa mengatasi sendiri. Kalau misalnya tidak bisa harus kemana? Pinter luar biasa ke guru BK, minta bantuan untuk mengatasi masalahnya ya, supaya kita kembali fokus dengan tujuan utama. Yang pertama adalah belajar, yang kedua yaitu taat pada peraturan sekolah. Ini ada banyak sebentar penjelasannya di sini ya. Nah ini ya belajar tadi. Anak-anak harus memahami, harus fokus. Kemudian tugas-tugas guru tadi ketika tidak selesai, gimana solusinya? Ya harus bisa mengatasi. Kemudian mempelajari kembali materi. Anak-anak kalau dari rumah habis dijelaskan sama Bapak Ibu guru, belajar lagi atau tidak? Ada yang belajar, ada yang geleng-geleng. Saya boleh bertanya kepada Mas Fikri yang geleng-geleng tadi, kira-kira kenapa kok tidak belajar lagi? Ada kegiatan lain mungkin? Tidak. Kenapa kok tidak belajar lagi? Ya, malas tuh. Oh, malas saja. Nah, untuk mengatasi malas, kalau nggak bisa mengatasi sendiri, kemana Mas Fikri tadi? Bisa minta bantuan kemana? Ke guru BK. Oke, luar biasa. Berikutnya ya, yang kedua, bentuk tanggung jawab berikutnya sebagai seorang siswa adalah taat pada peraturan. Ada yang bisa menyebutkan sebelum saya tayangkan apa peraturan di sekolah? Oke, apa nak? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, luar biasa. Anak-anak tadi yang datang ke sini, ada yang terlambat nggak ya? Boten, sudah hebat berarti. Terus ada lagi yang mau menyampaikan peraturan yang ada di sekolah? Angkat tangan saja, nggak usah malu, nggak apa-apa. Peraturan yang berlaku di sekolah kita. Apa ayo? Oke, pintar. Memakai seragam dengan rapi dan sopan. Nah, ini pinter ya. Di sini ada yang bajunya dilepas, dikeluarkan. Cepat dicek. Ada enggak ya? Enggak ada ya, semuanya sudah hebat ya, anak 8A? Luar biasa, berarti sudah taat pada peraturan. Berikutnya, tata tertib itu banyak sekali ya, mulai dari cara berpakaian, kemudian mengerjakan tugas, apalagi mengikuti setiap kegiatan pelajaran juga. Ya, itu contoh-contoh tata tertib yang ada di sekolah. Ketika di sekolah kira-kira boleh nggak ya kalian itu membawa make up? Boleh. Apalagi membawa rokok. Tidak boleh ya. Oke, sudah tahu ya anak-anak. Berikutnya bentuk tanggung jawab yang selanjutnya adalah patuh dan hormat kepada Bapak Ibu guru. Saya sering sekali kalau ketemu sama anak-anak ketika waktu istirahat, padahal Bu Iza hanya jalan. Dan saya juga tidak ngapa-ngapain. Itu ada anak yang lari tiba-tiba. Kenapa ya kira-kira? Takut. Takut karena tidak pakai sepatu. Nah ini berarti anak-anak tidak
Disiplin, tidak taat pada peraturan. Seharusnya kalau ketemu sama Bapak Ibu guru harusnya bagaimana? Iya, disapa, salim, menunduk. Luar biasa, anak sini pintar-pintar semuanya. Harus patuh. Ketika bicara sama Bapak Ibu guru harus bagaimana? Iya, sopan, betul. Luar biasa. Bentuk yang berikutnya adalah disiplin, baik dalam belajar maupun di dalam lingkungan sekolah. Disiplin itu ya taat pada peraturan gitu ya nak ya. Apa yang seharusnya dilakukan harus dilakukan. Apa yang seharusnya dihindari harus dihindari. Sudah bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berikutnya, bentuk tanggung jawab yang lain adalah menjaga nama baik sekolah. Anak-anak ketika pulang sekolah pakai seragam ya. Nah, biasanya tuh kalau sudah pulang gitu bajunya dikeluarkan. Ya, nyampe gerbang luar itu langsung dikeluarkan. Kira-kira kalau ketemu sama orang, loh ini murid mana ya? Kok bajunya enggak rapi? Itu menjaga nama baik apa tidak? Harusnya tetap rapi ya. Terus ketika di luar sekolah, anak-anak biasanya ada yang nongkrong-nongkrong di warkop, masih belum pulang, masih pakai baju seragam. Terus di situ, mohon maaf ada yang rokokan. Nah, itu kira-kira bisa menjaga nama baik sekolah apa mboten? Tidak, pintar. Anak-anak harus bisa menjaga nama baik sekolah. Sekalian sekolah di SMP Negeri 3 sudah masuk ke sini atas pilihan atas kehendak sendiri ada yang dipaksa sama orang tua. Dan berarti juga harus mau melakukan semua peraturan yang ada di sekolah. Ya harus bisa menjaga nama baik sekolah, baik di sini maupun di luar sekolah. Ya. Bisa dipahami ya nak ya. Berikutnya, nah ini sudah tidak bentuk-bentuk lagi, tapi cara meningkatkan sikap tanggung jawab seorang siswa. Tadi sudah disampaikan sama teman-temannya waktu diskusi tadi ya. Ada dengan cara yang pertama memberikan tugas. Nah, anak-anak tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu tujuannya untuk supaya kalian melatih sikap tanggung jawab, punya tanggung jawab. Nah, kalau anak-anak tidak mengerjakan tugasnya, berarti tidak bertanggung jawab. Suatu saat nanti kalau anak-anak sudah terjun di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, bebannya semakin berat ya nak. Nah, kira-kira kalau tidak terlatih tanggung jawabnya, bisa? Kalau sudah nggak bisa bertanggung jawab, kira-kira ada nggak bos yang mau mempekerjakan orang yang seperti itu? Ya, akhirnya dipecat ya, sudah cari kerja ya. Nah, makanya mulai sejak dini anak-anak harus melatih diri untuk bertanggung jawab dengan cara melaksanakan luar biasa, menyelesaikan tugas-tugasnya. Terus kemudian mengambil keputusan sendiri. Anak-anak sudah remaja, sudah tidak lagi tergantung sama orang lain atau terutama orang tua. Jadi jangan dikit-dikit ya gimana ini. Nah, kalau bisa kalian punya pilihan sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri. Itu ya nak ya. Berikutnya, belajar ini dari kesalahan. Makanya ketika anak-anak ditunjuk untuk maju, ditunjuk untuk melakukan sesuatu, harus berani. Salah, takut disekolahkan. Oh, tidak bermasalah, tidak apa-apa. Yang menertawakan kita juga belum tentu bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan ya. Jadi harus pede, harus berani maju, tidak takut salah. Karena kita belajar dari kesalahan. Ya, Mas. Bisa konsentrasi? Oke, luar biasa. Berikutnya, apa ini?
Anak-anak ketika diberi amanah sama Bapak Ibu guru, sama orang tua, tujuannya supaya ini. Ya, terlatih bertanggung jawab. Boleh menolak? Tidak. Harus ya. Harus dilaksanakan. Berikutnya apa? Tadi sudah dilakukan ya. Diskusi ini juga melatih bertanggung jawab. Ketika presentasi tadi juga ada yang bertugas sebagai moderator, ada juga yang bertugas sebagai pemateri. Ini bertanggung jawab dengan masing-masing tugasnya. Anak sudah luar biasa tadi ya. Sudah sesuai? Nah, sudah berlatih tentang tanggung jawab. Berikutnya apa lagi? Punya harga diri. Harus percaya diri, tidak mudah ikut-ikutan sama orang lain, harus tegas gitu ya, menunjukkan siapa aku gitu ya. Oke, itu cara meningkatkan sikap tanggung jawab. Nah, kalau yang ini memberi contoh, nah bisa kalian lakukan. Nah, tadi dijawab sama kelompok 2 kalau nggak salah, mengajak disiplin untuk tidak membolos lagi. Nah, lebih tepatnya kita memberi contoh. Kita menjadi siswa yang disiplin, siswa yang selalu rajin, supaya teman-teman yang lainnya mau membolos malu karena teman-temannya tidak ada yang membolos. Jadi kita memberi contoh. Oke, bisa diterima anak-anak? Nah, sebelumnya nanti Bu Lisa minta tolong untuk mengisi ini ya, lembar evaluasi hasil. Nah, nanti saya bagikan anak-anak menyentang, tinggal menyentang saja ya dari hasil pembelajaran hari ini. Gimana setelah mendapatkan layanan bimbingan klasikal, apakah anak-anak sudah mengerti tanggung jawabnya? Sudah. Bagaimana perasaannya? Ada yang bisa menyampaikan mungkin perasaannya setelah melakukan bimbingan klasikal? Setelah menerima layanan bimbingan klasikal, bagaimana perasaannya Mas Afif? Perasaannya bagaimana? Sudah mengetahui tanggung jawabnya? Sudah. Perasaannya bagaimana sekarang? Senang dan lebih bersemangat ya untuk sekolah. Oke, luar biasa Mas Afif. Anak-anak, saya bagikan sebentar ya. Tolongkan nanti diisi ya. Tinggal dicentang atau dilengkari saja. Ya. Kalau sudah nanti ditentukan ya. Iya. Ada yang ditanyakan? Oke, apa saya? Nama kamu saja. Sudah ya? Oke, sudah jelas semuanya? Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Karena waktunya tinggal sedikit ya kita. Nanti dikumpulkan setelah saya tutup ya nak ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, atas kerjasamanya. Sampai berjumpa lagi di layanan bimbingan klasikal berikutnya. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.